Ternyata langsung diterima dan ya sekarang gue mulai di tahap baru kehidupan gue, yaitu menyelesaikan gelar PhD gue. Riset apa yang gue lakukan? Riset yang gue lakukan berhubungan dengan algoritma dan data engineering. Jadi gue punya hipotesisnya gue uji jadi tesis, dan akhirnya gue lagi mengembangkan sebuah teori baru dalam komunikasi massa yang gue sebut sebagai friction shifting theory. Nah, penamaan dari teori ini terinspirasi dari bagaimana pedal gigi atau transmisi bekerja di sepeda manual di zaman dahulu, khususnya sepeda balap, yang mana itu unik banget teman-teman. Jadi perpindahan gigi itu terjadi antara gesekan di ban dan kabel dari sepeda itu, dan kalau lu nggak bisa melakukannya dengan baik, lu bisa kejengkang. Dan mekanikal itulah yang menjadi inspirasi gue dalam menamakan teori ini, teman-teman. Dan ini masih beta testing juga, masih purna rupa juga. Dan tapi so far yang gue lakuin, yang gue uji itu hasilnya memuaskan. Nah, sebelum kita masuk dalam penjelasan FST dan model matematikanya, gue mau ngejelasin hal simple dulu teman-teman. Apa itu algoritma gitu. Pernah dengar nggak orang yang ngomong, kalau lu mau jadi konten kreator yang berhasil atau mau konten lu viral, lu harus bisa membuat konten yang dibutuhkan oleh masyarakat atau netizen. Menurut gua statement seperti itu tuh keliru gitu dan nggak benar, dan itu bisa mengundang sebuah kesalahan yang fatal. Kenapa demikian? Karena nggak pernah netizen itu mencari kebutuhan atau keinginannya di media sosial. Justru sekarang namanya mulai populer. Mulai banyak generasi muda yang tahu siapa beliau. Dia mulai disebut sebagai salah satu founding father di Indonesia. Tapi menyebut nama Tan Malaka bisa membuatmu menghabiskan hidup dan mati di penjara. Ini aneh, karena beliau sendiri adalah pahlawan nasional dan ditetapkan tahun 1963. Tapi nyebut namanya, lu bisa aja di penjara. Apalagi baca bukunya, apalagi jual bukunya gitu. Mengapa hal ini terjadi? Karena Orde Baru saat itu menutup sejarah pergerakan kiri di Indonesia. Bukan cuma referensinya, bukan cuma bacaannya, tapi juga para tokohnya. Bahkan banyak kaum intelektual kita yang harus kehilangan warga negaranya, dan semua ini terjadi setelah tahun 65 ya. Tentu kalian pernah nonton film Surat dari Praha ya kan? Tentu kalian juga paham dengan apa yang terjadi dengan sejarah resmi kita gitu. Sejarah resmi kita itu mencatat kekejaman PKI dengan menculik para jenderal pada saat itu. Tapi yang tidak ditulis oleh sejarah kita adalah jutaan warga Indonesia yang bahkan tidak tahu apa-apa, yang hanya simpatisan atau terhubung dengan kerabatnya dieksekusi dengan kejam tanpa peradilan. Yang selamat itu harus merasakan hidup dalam neraka. Status PKI dilekatkan pada identitasnya, hidupnya dalam persembunyian, dan banyak di antara mereka yang harus berganti nama dan keluarga. Dan gue bisa bilang ini lebih kejam dari cerita manga di One Piece, Pak.